Buat teman-teman semuanya ya, eh, di sini ya, untuk teman-teman semuanya itu tinggal menghitung hari diangkat jadi P3K. BKN umumkan kabar buruk untuk dua kategori tenaga honorer ini. Nah, di sini ada kabar gembira dan kabar buruk ya teman-teman semuanya. Ikuti terus informasi atau info dari Mas RT ini sampai habis ya, biar teman-teman nanti biar tidak gagal paham. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Oke teman-teman, langsung saja kita menginjak ke informasinya. Tinggal menghitung hari diangkat menjadi P3K. Badan Kepegawaian Negara atau BKN umumkan kabar buruk untuk dua kategori tenaga honorer ini. Seperti yang diketahui, tenaga honorer tinggal menghitung hari diangkat menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, pengangkatan P3K merupakan amanat yang wajib diselesaikan oleh pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer. Pemerintah sepakat bahwa penataan tenaga honorer akan diselesaikan melalui mekanisme seleksi P3K. Untuk teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah terdaftar ya. Jangan sampai ada yang tidak terdaftar. Kalau sampai ada yang tidak terdaftar, berarti yang rugi buat teman-teman sendiri. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah resmi merilis siaran pers terbaru dengan nomor 005 garing rilis garing BKN garing 1 garing 2025 ya, tahun 2025. Sesuai dengan siaran pers tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan kabar buruk untuk dua kategori tenaga honorer pada pengangkatan P3K. Nah, di sini ada dua kabar buruk buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kabar buruk itu tidak dibuat untuk teman-teman dan teman-teman mendapatkan kabar baiknya saja ya teman-teman ya. Kategori pertama yaitu tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi namun mengundurkan diri. Kemudian kategori kedua yaitu tenaga honorer yang sudah mendapatkan NIP P3K namun mengundurkan diri. Nah, di sini mudah-mudahan setelah teman-teman mendapatkan informasi kelulusan, teman-teman tidak mengundurkan diri ya. Kalau teman-teman mengundurkan diri, berarti teman-teman itu nanti yang rugi sendiri. Seperti itu. Kenapa kok rugi? Karena teman-teman sudah dianggap lulus, tapi mengundurkan diri. Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024, dua kategori tenaga honorer ini akan mendapatkan
sanksi tegas, yaitu tidak boleh melamar pada pemerintah ASN selama 2 tahun berikutnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengundurkan diri, teman-teman akan dihentikan untuk melamar selama 2 tahun. Mungkin untuk melihatnya, kalau teman-teman itu sudah mengundurkan diri, mungkin lewat apa ya, NIP KTP ya, mungkin atas nama ini sudah pernah ikut terus mengundurkan diri, seperti itu ya. Kendari demikian sesuai dengan surat BKN nomor 1272 dan seterusnya itu ya. Sanksi tersebut dikecualikan bagi tenaga honorer dengan kriteria tertentu. Nah, di sini juga masih ada kriteria yang tertentu yang bisa ikut mendaftar lagi. Jadi, sanksi dikecualikan bagi tenaga honorer yang lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimasi kebutuhan. Tetapi pengunduran diri sebelum ditetapkan NIP P3K. Sedangkan tenaga honorer yang dioptimalisasi ke lokasi yang berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP P3K, maka tetap akan menerima sanksi sesuai peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, di sini teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan sanksi-sanksinya itu dan paham dengan informasi yang disampaikan dari Mas RT. Adapun tata cara pengunduran diri bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K adalah sebagai berikut. 1. Bagi kategori tenaga honorer yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Kategori tenaga honorer ini wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi atau fitur pengisian DRH SSCASN. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman semuanya. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval mengundurkan diri dari tenaga honorer yang bersangkutan. Yang kedua, bagi kategori tenaga honorer yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri setelah mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Kategori tenaga honorer ini wajib menyampaikan surat pengunduran diri dari Kepala PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala BKN. Kemudian memberikan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. Apabila proses pengunduran diri tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka tenaga honorer tetap dianggap berstatus lulus. Hal tersebut membuat tenaga honorer akan tetap menerima sanksi, yaitu tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi
pengadaan ASN pada tahun selanjutnya. Itu ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi informasi mengenai Badan Kepegawaian Negara BKN umumkan kabar buruk untuk 2 kategori tenaga honorer. Nah, jadi kategori buruknya tadi itu ya sudah disampaikan. Jadi untuk teman-teman jangan mengundurkan diri ya. Kalau mengundurkan diri ada prosedur-prosedur yang harus dilewati oleh teman-teman semuanya. Oke, sampai sini saja ya teman-teman informasi yang bisa Mas RT sampaikan. Terima kasih dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.